Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita berada di hari ini. Halo Sobat Merah Putih, selamat datang di podcast Generasi Merah Putih. Hari ini kita akan ngobrol tentang visualisasi bangsa dalam kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Tema yang diharapkan bisa menggugah rasa cinta tanah air dan semangat bela negara, khususnya bagi kita para ASN muda. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky Cahyadi, penata ruang ahli pertama dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Hari ini saya tidak sendiri, sudah ada di sini 4 teman yang luar biasa. Untuk itu marilah kita memperkenalkan diri. Baik, silakan perkenalkan diri dari instansi masing-masing. Pertama dimulai dari Mbak Fenty. Baik, terima kasih. Halo, saya Fenty Wulandari dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Saya di sini sebagai pengawas koperasi. Terima kasih. Baik, untuk itu kita lanjut ke Mbak Ria. Silakan Halo. perkenalkan dirinya. Saya Ria Indriani dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jabatan penata kelola jalan dan jembatan. Terima kasih Mbak Ria. Kita lanjut ke Mbak Septi Wulandari. Baiklah, perkenalkan nama saya Septi Wulandari, penata kelola penanaman modal ahli pertama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Baik, sekarang ke Mas Sultan. Halo semua, saya Sultan Halo. Afai dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Saya sebagai penata komputer ahli pertama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sultan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik utama obrolan podcast hari ini, itu tentang makna cinta tanah air dan bela negara. Terus mas-mas dan mbak-mbak semua, apa sih makna kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia itu? Dimulai dari Mbak Fenty, Baik, terima kasih. maknanya. Menurut saya, ini adalah gerakan moral yang mengajak seluruh warga Indonesia, terutama generasi muda dan ASN yang ada di Indonesia, terutama juga khususnya untuk ASN muda, CPNS seperti kita, untuk menghargai, menjaga, dan memajukan Indonesia. Wujud cinta tanah air itu nyata. Bisa kita bekerja dengan tulus, menjaga persatuan, dan mendukung ekonomi rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fenty. Jadi memang itu adalah suatu gerakan moral ya? Ya, Bagaimana sekali. untuk kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia ini. Lanjut ke Mbak Ria Indriani. Baik, terima kasih Mas Arif. Betul sekali. Nilai bela negara ini bukan hanya kita untuk angkat senjata saja, tapi juga untuk menjaga infrastruktur, memastikan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Itu juga menurut saya juga wujud dari pertahanan bangsa. Terima Ya, kasih. Benar sekali. Ke Mbak Septi Wulandari, silakan. Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk saya ya, cinta tanah air itu juga bukan hanya sebuah kata. Jadi cinta tanah air ini harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Cinta tanah air ini juga kita bisa memastikan investasi yang masuk bermanfaat bagi masyarakat lokal. Dan juga cinta tanah air juga dapat menjaga kedaulatan ekonomi kita sebagai rakyat. Harus memastikan juga ya, Ya, investasi yang bermanfaat itu investasi. bermanfaat bagi masyarakat lokal. Kita harus memastikan bahwa arus ekonomi, investasi, dan usaha untuk kemakmuran itu bukan hanya untuk Golongan segelintir atas. orang. Baik, Ya. terima kasih. Baiklah, bagaimana dengan itu Kak Sultan? Ya, di era digital saat ini ya kan, bela negara itu juga berarti kita menjaga keamanan data dan literasi teknologi. Nah, dengan begitu, informasi yang beredar tidak merusak persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, jadi bela negara itu bukan hanya pakai bedil, pakai senjata ya untuk mempertahankan ya. Betul. Berarti juga menjaga dari segi cyber ya, menjaga Ya. keamanan data, literasi teknologi dan sebagainya. Kita lanjut ke ini, sebagai PNS itulah saya di penata ruang ahli pertama di Dinas Hubungan. Itu aksi nyata saya itu mewujudkan rencana tata ruang yang baik ya. Kita mengatur kawasan transportasi yang tidak bertabrakan dengan kawasan komersial, dan juga itu menghubungkan semuanya. Dan kita akan lanjutkan ke aksi nyata bagi teman-teman semua. Bagaimana? Dimulai dari Mbak Fenty, gimana aksi nyata untuk mengekspresikan rasa bangga berbangsa dan bernegara lewat pekerjaan sehari-hari sebagai ASN? Terima kasih Pak Arif. Kalau saya sebagai pengawas koperasi, tentunya saya akan mendorong koperasi dan UMKM lokal supaya naik kelas. Karena dengan kenaikan kelas pada UMKM lokal kita bisa menopang, kita bisa mendorong ekonomi rakyat kita untuk menjadi lebih kuat, dan kedaulatan bangsa kita juga tentunya akan jauh lebih kokoh. Benar sekali ya, kesejahteraan itu adalah untuk semua Ya, rakyat betul. Indonesia ya. Baiklah, untuk Mbak Ria ini
Gimana? Silakan. Baik, terima kasih Mas Arief. Saya selaku yang langsung berkecimpung di dunia konstruksi, saya memastikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan itu dilakukan dengan aman, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, tidak bermain curang, tidak mengurangi mutu dari kegiatan jalan dan jembatan tersebut, serta dilakukan untuk konektivitas antar wilayah itu sendiri. Karena itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kita, terutama masyarakat di tingkat kabupaten, yang sangat membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan itu. Jadi selaku saya pengawas untuk konstruksi tersebut, saya memastikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan tersebut akan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dan akan tepat sasaran. Terima kasih. Oke, lanjut ke Mbak Septi Wulandari, gimana aksi nyatanya ini? Kalau bagi saya, karena saya berkecimpung di dunia penanaman modal ya, di Dinas Penanaman Modal, jadi saya lebih ke mendampingi investor yang akan berinvestasi ke Banyuasin, ya kan, agar proyek yang mereka lakukan itu akan selaras dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Banyuasin. Nah, setelah itu juga agar investor ini mendirikan perusahaannya itu dengan ramah lingkungan, ya kan, tidak membuat polusi, dan juga mendukung pembangunan yang akan dibangun itu akan berkelanjutan. Oke, jadi itu ya Mbak Septi ya. Baik, bagaimana dengan Pak Sultan ini dari BKD? Ya, kalau saya, aksi nyata saya, bagaimana saya mengekspresikan rasa bangga saya terhadap berbangsa dan bernegara lewat pekerjaan sehari-hari saya. Ya, pekerjaan saya yang berkecimpung di dunia dan tepatnya saya bekerja di kepegawaian yang dimana mengurus data-data ASN. Nah, dari dulu kita kan masih analog. Nah, sekarang kita tidak bisa pungkiri seiring perkembangan zaman kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yang mana sekarang ini sudah kita ke zamannya digital. Nah, tidak bisa dipungkiri juga itu ada celah-celah untuk kerentanan sistem. Nah, dari situlah saya mengusahakan agar sistem informasi kepegawaian, agar data-data ASN aman dan pelayanan digital bisa berjalan dengan lancar. Nah, keamanan data negara adalah bentuk pertahanan di era modern saat ini. Ya, sekian. Oke, benar sekali tuh Pak. Bagaimana kita itu harus ini ya, sekarang ini era digital ya. Ya, betul. Ada yang baru launching kemarin tuh yang namanya Siap. Oh iya benar, siap. Betul. Jadi di situ seluruh administrasi pegawaian bisa melalui satu portal situ. Seperti pengajuan berkala. Jadi tidak perlu lagi melalui datang langsung ke sana untuk mengajukan, ya begitu. Tinggal tergantung internetnya aja ya Pak Sultan ya. Iya. Kalau internetnya kenceng gas ya. Aman. Benar banget itu ya. Untuk urus naik pangkat, untuk urus mutasi segala macam gitu Pak ya. Ya. Luar biasa. Itulah ini menunjukkan bahwa bela negara itu bisa ya dilakukan dari meja kerja masing-masing ya. Menurut ini ya Mbak-mbak dan Mas-mas ya, apa ya yang menurut kalian yang paling menantang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan di era sekarang ya? Bagaimana itu? Dimulai dari Mas Sultan dulu, gimana ya? Ya, kalau dilihat dari ranah teknologi, terutama di teknologi informasi ya, di mana informasi sekarang ini pergerakannya ya begitu cepat. Nah, tantangan terbesar dari efek pergerakan yang cepat gitu, itu tidak mungkiri terjadinya hoax dan ujaran kebencian yang dimana bisa memecah persatuan dari Indonesia. Ya benar sekali sih, zaman sekarang ini kan banyak yang apalagi nih yang terbaru yang paling anyar ya kalau bisa dibilang itu AI ya, deepfake ya. Oke, selanjutnya ke Mbak Ria Indriani, silakan. Baik, terima kasih Mas Arief. Menurut saya, generasi muda sekarang itu lebih tertarik ke budaya luar ya. Kita perlu cara kreatif untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia supaya tetap bangga jadi orang Indonesia. Jadi kita harus mengeksplor Indonesia ini terlebih dahulu sebelum kita eksplor luar negeri. Karena kekayaan Indonesia ini itu lebih baik, lebih indah dibandingkan kekayaan negara lain. Jadi sebelum kita mikir, oh kita jalan-jalan ke luar negeri nih karena lebih bagus. Oh enggak dong. Indonesia itu lebih indah, lebih kaya dibandingkan negara lain. Karena di Indonesia ini banyak sekali kekayaan alam yang di luar negeri itu mereka nggak punya. Betul banget Mbak Ria. Ya, terima kasih. Itu aja Mas Arief.
Iya, betul sekali Mbak Ria ya. Oke, kita lanjut dari ini tadi Mbak Ria ya. Sekarang ke Mbak Fenty, gimana itu tantangan dan solusinya gitu? Kita yang dari Koperasi dan UMKM lebih ke kurangnya dukungan rakyat kita ke pelaku ekonomi lokal dan produk-produk dalam negeri. Padahal kalau kita semuanya itu mau nih membeli produk dalam negeri, secara otomatis kita itu ikut memperkuat perekonomian dan tentunya kita bisa juga membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Thanks banget. Tapi kita harap semoga kita bisa mendukung ya pelaku-pelaku ekonomi dalam negeri ya. Benar sekali, itu dari skup lokal ya, Banyuasin itu ya. Sekarang dari dinas apa itu ya, perindustrian ya, sudah mulai Ya. ekspansi ya tentang budaya-budaya Alhamdulillah Banyuasin. Sekarang ke Mbak Septi, gimana nih tantangannya ini? Oke. Kalau menurut saya juga kita punya tantangan ya, di mana banyak juga daerah-daerah yang itu akses informasinya masih terbatas ya. Contohnya daerah-daerah terpencil kan dia masih internetnya mungkin kurang. Jadi masih ada di beberapa daerah yang informasinya itu masih terbatas. Dari itu kita juga harus menginformasikan mereka mungkin dengan masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan keseharian kita, itu kita bisa informasikan mereka kan, karena ada juga yang informasi yang belum bisa menggunakan teknologi ya kan, jadi kita bisa memberikan informasi ke masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Oke, benar sekali ya. Kabupaten Banyuasin ini kan luas ya, ada wilayah daratan, ada wilayah perairan kan. Betul. Itu ada juga ada sebagian kecil lah yang masih belum terjamah oleh teknologi. Ya, apapun itu ya solusinya itu ya mungkin bisa dirangkum ya, yaitu salah satu yaitu kita harus berkolaborasi semua antar ASN itu untuk mengedukasi masyarakat bagaimana wujud kebanggaan kita berbangsa dan bernegara, dan pada umumnya dan pada khususnya untuk budaya Kabupaten Banyuasin. Oke, sekarang mari kita sampaikan ya pesan singkat untuk Sobat Merah Putih di luar sana ya. Dimulai dari Mbak Fenty, silakan. Oke, untuk semua masyarakat Indonesia, kita harus bangga dengan budaya sendiri, dukung UMKM lokal dan cintai produk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fenty, bagus sekali. Iya. Satu kalimat yang bagus. Oke, lanjut ke Mbak Ria Indriani, gimana? Satu kalimat ya. Seluruh masyarakat Indonesia, terutama Kabupaten Banyuasin, itu jaga infrastruktur kita. Jangan sampai kita mencoret-coret fasum yang ada, yang sudah dibangun untuk kepentingan kita, untuk masyarakat. Jangan sampai dicoret-coret, karena itu akan mengurangi estetika di bangunan itu sendiri. Dan jika ada tamu dari luar, itu akan membawa buruk masyarakat kita sendiri dengan mencoret-coret fasum itu. Baik, bagus sekali Mbak Ria Indriani. Ya, kita harus menjaga ya infrastruktur dan lingkungan kita. Selanjutnya ke Mbak Septi, silakan. Marilah kita mulai perubahan dari tugas-tugas kecil kita setiap harinya, dan juga kita sebagai ASN harus jadi teladan masyarakat. Ya. Siap, ASN harus jadi teladan masyarakat. Oke, silakan terakhir untuk Mas Sultan ya. Ya, terutama untuk para netizen di media sosial terutama, ya bijaklah bermedia sosial dan sebarkanlah informasi-informasi yang positif, dan jangan lupa saring sebelum sharing. Nah, jadi itu juga bela negara. Saring sebelum sharing. Ya. Siap Mas Sultan. Ya, jadi kita harus bijak bermedia sosial ya, sebarkan informasi positif. Oke lah, terakhir terima kasih ya teman-teman ya. Bagi masyarakat ya, terima kasih untuk pendengar podcast Generasi Merah Putih. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga percakapan hari ini bisa menyalakan semangat cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ya, betul. Oke, sekarang mari kita tutup dengan satu kalimat ya, yaitu Generasi Merah Putih Merdeka. 1, 2, 3. Generasi Merah Putih Merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka. Oke, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka.